Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Marta Ayuba, NIM 2041050200096 dari kelas ES3 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI dengan judul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah atau biasa disebut Ekonomi Tiga Sektor. Baik, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai definisi ekonomi tiga sektor tersebut. Jadi ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Kegiatan pemerintah ini menimbulkan dua aliran pembayaran, yaitu pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan rumah tangga kepada pemerintah dan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa perekonomian tiga sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Mengapa demikian? Jadi, hal tersebut dikarenakan perekonomian tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Interaksi hanya terjadi di dalam negeri itu sendiri. Artinya, barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri hanya akan dikonsumsi oleh pihak dalam negeri tersebut. Sehingga tidak ada kegiatan ekspor maupun impor antara pihak luar negeri dengan dalam negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus perekonomian tiga sektor. Jadi bisa kita lihat dari bagan di samping ini. Dari bagan di samping ini, hubungan rumah tangga dengan perusahaan pada bagan tersebut, produsen berperan untuk membuat barang atau jasa. Nah, untuk melakukan perannya, perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi yang dapat diperolehnya dari rumah tangga konsumen. Selanjutnya, hubungan rumah tangga konsumen dengan perusahaan, yaitu konsumen membutuhkan barang-barang yang diproduksi oleh produsen untuk memenuhi kebutuhannya sebagai rumah tangga konsumen. Nah, kemudian sedangkan hubungan pemerintah dengan rumah tangga konsumen dan perusahaan, pemerintah menjalankan perannya sebagai produsen dari aset-aset vital kemudian dibeli oleh rumah tangga konsumsi dan perusahaan. Dan konsumen serta perusahaan akan membayar pajak pada pemerintah tersebut. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ekonomi tiga sektor ini, masing-masing sektor berperan sebagai produsen dan konsumen. Terdapat arus uang dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Pada ekonomi dua sektor, kita sudah mengetahui bahwa ada campur tangan pemerintah. Nah, sehingga dengan adanya campur tangan pemerintah itu menimbulkan dua perubahan penting yang ada pada perekonomian tiga sektor. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian membawa konsekuensi pada interaksi antara pelaku ekonomi. Nah, jadi saya jelaskan ada dua konsekuensi dari hadirnya pemerintah dalam ekonomi tiga sektor ini. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama, pemerintah akan menerapkan pajak. Pungutan pajak akan menjadikan pendapatan rumah tangga menurun. Nah, konsumsi rumah tangga akhirnya juga akan menurun. Kemudian yang kedua, dari sisi lain adanya pajak, yaitu akan membuat pemerintah dapat melakukan konsumsi. Konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat mendorong kenaikan belanja agregat. Nah, keterlibatan pemerintah dalam bentuk menerapkan pajak dalam perekonomian membuat sektor rumah tangga harus memikirkan kembali konsumsi dan tabungan mereka. Pada perekonomian dari sektor, kita telah mengetahui pendapatan nasional akan sama dengan pendapatan disposable. Pendapatan nasional menggambarkan keseluruhan pendapatan dalam negara. Sedangkan pendapatan disposable ini merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk rumah tangga. Namun, pada perekonomian tiga sektor ini, karena adanya pajak menjadikan pendapatan disposable lebih kecil dari pendapatan nasional. Kemudian selanjutnya aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Nah, yaitu ada dua. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah itu. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan adalah pembelian barang dan jasa perusahaan. Selanjutnya pendapatan yang diperoleh
oleh rumah tangga, digunakan untuk 3 tujuan. Nah, 3 tujuan itu apa saja? Yaitu yang pertama untuk membayar pajak, kemudian yang kedua untuk konsumsi, dan yang ketiga untuk ditabung. Nah, yang mana tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk membeli barang-barang modal seperti mesin, peralatan produksi lain, mendirikan bangunan pabrik, dan bangunan kantor ataupun yang lainnya. Selanjutnya, karena kita telah mengetahui bahwa di perekonomian 3 sektor ini terdapat pajak dipungut oleh pemerintah, maka di sini saya akan menjelaskan pajak yang terdapat pada perekonomian 3 sektor ini. Nah, jadi ada 2 pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung yaitu maksudnya adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan ke orang lain. Nah, jadi ada 3 bentuk pajak, yaitu yang pertama pajak regresif, yaitu pajak turun ketika pendapatan naik. Kemudian yang kedua pajak proporsional, jadi pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Jadi pendapatan yang kita dapat berapapun, pajak tersebut tidak akan naik meskipun pendapatan kita turun atau pendapatan kita naik. Yang ketiga yaitu pajak progresif, yaitu pajak akan naik ketika pendapatan naik. Jadi seperti itu. Jadi baik, cukup itu saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan mengenai perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah atau perekonomian 3 sektor. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.